Selamat datang ke Top Box yang baru. Betul ke saya boleh dapatkan kuasa tahap ketiga kat planet ni tu? Lemah. Boy, kuasa lima! Kau dan aku kembali beraksi. Sudah bertindak. Selamanya membara. Baba Boy Elemental Fusion! Sorry! Semangat baru kini membara. Kita bersama jadi juara. Kau tidak selamanya membara. Baba Boy Boboiboy Galaxy Musim 2 sebentar lagi akan segera menyapa para fans tidak lama lagi. Namun sebenarnya ada hal yang kita khawatirkan sejak awal perilisan teaser pertama dari Boboiboy Galaxy Musim 2. Apa sih yang sebenarnya kita khawatirkan? Jadi, jika kita perhatikan baik-baik sejauh ini, ada sesuatu yang hilang atau mungkin sengaja dihilangkan oleh pihak studio dalam animasi Boboiboy Galaxy Musim 2. Jadi, apa sebenarnya yang dihilangkan itu? Baiklah, biar kita perjelas saja di Boboiboy Galaxy Musim 2 episode yang hilang. Let's check this out. Yay! Buat kalian pembaca komik Boboiboy Galaxy, pasti kalian sadar dengan salah satu isu yang sejauh Nat memperhatikan teaser, trailer, dan openingnya, sejauh ini belum ada adaptasi adegan dari komik Boboiboy Galaxy Musim 2 isu ketiga. Jadi kita perjelas dulu ya. Dalam pengembangannya, Boboiboy Galaxy Sorry ini diadaptasi langsung dari komik Boboiboy Galaxy Musim 2 isu 1 sampai isu 9. Nah, dari panjangnya isu yang akan keluar diadaptasi menjadi animasi, hal ini otomatis membuat Monster Studio mau tidak mau harus melakukan pressing terhadap cerita yang sudah ada, yaitu merubah cerita dari 9 isu komik menjadi 6 episode animasi. Nah, akibat adanya pressing atau penekanan cerita, kemungkinan besar bagian-bagian cerita yang dirasa tidak penting tidak akan ikut disertakan dalam penganimasian. Tapi dari sekian banyak adegan yang sudah diadaptasikan menjadi animasi, ada banyak bagian dari salah satu isu yang sama sekali tidak ditampakkan akan diadaptasi menjadi animasi. Buat kalian pembaca komik, kalian pasti ngeh dong. Nggak ada satupun adegan yang sudah dirilis, baik itu dari teaser, trailer maupun opening, yang mengadaptasi komik Boboiboy Galaxy Musim 2 isu ketiga. Memang seberapa pentingkah isu ketiga komik Boboiboy Galaxy Musim 2? Atau setidak penting apa isu ketiga sehingga Monster memutuskan untuk tidak menganimasikannya? Jadi untuk hal ini kita harus memberikan tanggapan pribadi. Nat rasa semua bagian dalam komik itu penting dalam alur cerita yang terjadi. Itu dikarenakan cerita yang ada pada komik Boboiboy Galaxy Musim 2 itu bersifat canon atau berpengaruh terhadap cerita yang sedang terjadi. Namun, jika kita melihat isi dari komik Boboiboy Galaxy Musim 2 isu ketiga, itu menceritakan petualangan Boboiboy dan kawan-kawan yang berkonflik bersama para penduduk manusia burung, yang dimana para manusia burung adalah penjaga dari salah satu bahan langka yang dicari oleh Boboiboy dan kawan-kawan, yaitu Chili Suci. Jika kita mengambil plot ceritanya, walaupun cerita ini dihilangkan pun, hal ini sebenarnya tidak akan mengganggu alur cerita yang sudah terjadi. Ini tuh dari sudut pandang Nat ya sebagai pembaca. Hal ini dikarenakan isu ini memang menitik beratkan pada negosiasi antara Boboiboy dan kawan-kawan perihal Chili Suci yang diambil oleh Boboiboy dan kawan-kawan secara tidak sengaja. Namun, yang kita permasalahkan adalah dari segi development karakter, yang dimana di isu ketiga sebenarnya adalah panggung untuk development karakter Ying yang terkesan menggunakan kekuatannya secara pasif, yang digunakan gitu-gitu aja terus. Namun dalam isu ketiga ini, Ying mendapatkan retcon kekuatan yang pada awalnya kuasanya diklasifikasikan sebagai kuasa manipulasi massa. Sekarang
kuasa Ying itu dikenal sebagai kuasa manipulasi kelajuan. Hal ini mungkin terjadi karena Ying yang lebih berfokus terhadap kecepatan saat menyerang ketimbang variasi kuasa yang bisa dihasilkan dari kekuatannya. Yang harusnya kita dapat Ying yang lebih all out jika isu ketiga diadaptasi menjadi animasi. Terus, bagaimana dengan nasib para manusia burung jika isu 3 tidak dianimasikan? Untuk keberadaan para manusia burung ini di animasi Boboiboy Galaxy musim 2, Nat sudah mencarinya dan hasilnya memang nihil. Tidak ada tanda-tanda para manusia burung akan diadaptasikan ke animasi Boboiboy Galaxy musim 2. Ya jujur, hal ini cukup disayangkan sih, karena dari segi wujud, desain dari ras manusia burung ini terbilang cukup unik. Karena mereka akan menyesuaikan penampilannya sesuai dengan jenis burung yang mereka miliki. Atau bisa saja sebenarnya ras manusia burung ini ikut diadaptasikan oleh Monsta ke versi animasinya. Cuma penampilan atau sosok mereka masih dirahasiakan oleh Monsta Studio, sehingga nanti itu akan menjadi kejutan untuk para fans yang tidak akan menyangka jika para tokoh yang awalnya disangka dihilangkan ternyata tetap ada dalam animasi Boboiboy Galaxy musim 2. Kita ke teori lainnya. Jika seandainya Monsta tidak menghapus atau memotong cerita original yang ada di dalam komik, kemungkinan Monsta melakukan perubahan pada cerita yang ada di komik. Hal ini Monsta lakukan supaya setiap adegan yang ada di komik tetap teradaptasikan dengan baik ke dalam versi animasi tanpa merusak inti dari komiknya. Dengan begitu, akan ada beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pihak Monsta Studio pada komik Boboiboy Galaxy, sehingga nanti Monsta akan merubah cerita originalnya ke dalam animasi Boboiboy Galaxy musim 2. Jadi, walaupun ada perubahan cerita yang terjadi pada animasinya, tapi itu tidak akan mengganggu esensi cerita di dalam komiknya, karena itu masih memiliki alur yang sama tanpa merusak fondasi cerita dalam animasinya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Menurut kalian soal pemotongan adegan ini apakah penting atau tidak? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye. Yang sama kita jadi tak segairah tabu mendayu serta diramu. Yes! Yes! Jadikan